Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW sudah mengatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu prosesi seperti ini adalah sunnahku, perintah dari Allah yang akhirnya aku yang perintahkan. Dan itu yang menolak pernikahan ini, maka dia telah bukan dari golonganku. Juga Nabi SAW memotivasi semua anak-anak muda agar melakukan pernikahan dan tidak menunda-nundanya. Sebagaimana sabda beliau, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan, maka dia boleh menikah. Makna ba'a di sini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kemampuan fisik, jima maksudnya hubungan biologis, ada yang mengatakan kemampuan finansial. Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan keduanya. Namun saya pribadi cenderung dengan pendapat adalah kemampuan fisik. Karena definisi nikah sendiri adalah hubungan biologis. Dan Nabi SAW sudah mengatakan masalah itu. Man tazawwaja faqad kammala nisfad din. Siapa yang telah menikah dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena perbuatan yang paling banyak membuat orang jauh dari agama adalah interaksi biologis yang haram, lawan jenis, perzinahan. Maka orang kalau sudah menikah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya umurku tersisa 10 hari saja, setelah 10 hari aku akan meninggal dunia, aku tidak akan pernah lewatkan kecuali dengan seorang istri yang sah. Mereka menganggap dan memang meyakini ini adalah ibadah yang harusnya tidak ditunda-tunda. Di sini ada sebuah pesan yang saya ingin sampaikan, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki anak-anak bujang dan gadis. Jangan menunda pernikahan mereka. Jangan pernah hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, S1, S2, S3. Setelah itu pun harus bekerja. Setelah bekerja harus punya gaji sekian, harus punya rumah, harus punya kendaraan. Umur berapa orang ini akan menikah? Dia balik umur 14 tahun. Kita biarkan dia menikah di umur 35 tahun, 40 tahun. Berapa tahun waktu yang telah mubazir terbuang-buang, yang harusnya mereka bisa panen pahala dari pernikahan tersebut dan memiliki keturunan yang cukup banyak, dan akhirnya jumlah umat Nabi Muhammad SAW akan bertambah. Dan beliau mengatakan, ya, menikahlah dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Kenapa banyak di antara orang tua di negara kita ini, semoga Allah berikan hidayah, dia lebih bangga pada saat anak gadisnya dijemput oleh laki-laki yang tidak halal, yang kita istilahkan dengan pacaran, kemudian dibawa malam minggu, jalan ke sana sini, izin baik-baik pun, kemudian dibawa. Orang mengizinkan anaknya pergi berdua dengan lawan jenis tidak halal sama dengan perzinahan. Mereka akan sentuhan tangan, mereka akan ciuman, ujung-ujungnya meletakkan kemaluan di kemaluan, dan orang tuanya ikut andil dalam dosa. Yang lebih unik lagi, setelah sebulan datang laki-laki yang berbeda, lalu kemudian tetangganya nanya, siapa ini bu? Siapa ini pak? Ini pacar anak saya. Loh, yang bulan lalu mana? Yang bulan lalu sudah putus sampai 5-10 kali pun tidak merasa bersalah. Dan itu adalah sebuah kebanggaan karena anaknya dipilih oleh banyak laki-laki. Tetapi kalau pasang tenda di depan rumah untuk melakukan sunnah Nabi SAW menikah, itu malu. Karena masih muda kok menikah, nanti dicurigain ada apa-apa. Subhanallah. Di masa Nabi SAW, hari ini seseorang muslim, para sahabat Nabi Ridwan Alim melihat seorang wanita, nazar melihat hari ini, melamar hari ini, malamnya sudah jadi suami istri. Tidak ada menunda sebulan, 2 bulan, setahun, tunggu umur sekian dan dihubungkan dengan prestasi dunia. Bahkan pernah ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW tidak punya hajat untuk menikahinya. Lalu Nabi tanya di masjid pada saat itu, siapa yang mau menikahi wanita ini? Seorang laki-laki yang mengangkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulanglah ke rumahmu, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Dia pulang, dia balik lagi, dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba pulang lagi cari walaupun cincin dari besi, bukan perak, dari besi. Ambil, cari besi, lekukin, buat bulatan, jadikan cincin buat jadi mahar.
Dia pulang, dia kembali lagi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Orang ini miskin luar biasa, tidak punya prestasi dunia. Lalu kemudian dia berkata, kata Nabi SAW, apakah kau punya ayat-ayat yang kamu hafal? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan maharnya ayat-ayat Al-Quran itu. Dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa AS tidak punya apa-apa, lari dari kejaran Fir'aun, miskin. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, inni bima anzalta ilai min khairin fakir. Apapun yang engkau turunkan dari nikmat, aku tidak punya ya Allah. Sendalnya Nabi Musa putus pada saat lari dari Mesir menuju ke kota negeri Madian. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya Nabi Syuaib dan akhirnya ditawarkan untuk menikah dengan anak perempuan karena tidak punya apa-apa. Maharnya adalah dibuat akad 10 kali musim haji, bekerja membantu Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam, dan terjadi pernikahan tersebut. Kenapa selalu menunda pernikahan anak? Dengan egoisme orang tua yang menganggap kalau menikah cepat nanti nama saya rusak. Kalau menikah cepat nanti mau berikan makan apa anak-anak. Subhanallah, lebih baik kita menambah 1 piring makanan di atas meja kita untuk anak mantu kita. Anak kita jadi aman dari hal-hal yang haram daripada kita membiarkan dia bergaul bebas di luar sana, merusak dirinya sendiri, menjauhkan dia dari Tuhannya dan juga merusak nama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.